Saudara-saudari yang terkasih, perkenalan kita dengan orang baru bisa membuat kita untung atau malah buntung, tergantung siapa yang dikenalkan. Kalau yang dikenalkan kepada kita adalah orang baik, tentu kita akan berkembang menjadi makin baik, apalagi kalau relasinya bagus. Sebaliknya, kalau ternyata yang dikenalkan kepada kita bukan orang baik dan malah kita terjerat dalam perkenalan tersebut, kita bisa mengalami akibat buruk. Pernah ada orang yang mengalami hidupnya berhasil karena dikenalkan dengan seseorang yang membantunya dalam kesulitan dan akhirnya malah menjadi penyelamat. Hidupnya berhasil, sukses, berkat bantuan orang itu yang dikenalkan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang tahu siapakah Yesus. Memperkenalkan Yesus kepada para muridnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes membaptis umat sebagai upacara penyesalan dan pengampunan dosa untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Yohanes sendiri tidak tahu siapa juru selamat itu, siapa Mesias itu. Akan tetapi ia mendapat wahyu Allah bahwa sang juru selamat adalah ia yang kepadanya roh Allah akan turun dan hinggap di atasnya. Maka kita mendengar dalam Injil hari ini, aku tidak mengenal dia. Bukan Yohanes tidak mengenal Yesus, Yohanes mengenal Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah saudara sepupunya yang lahir lebih muda beberapa bulan kemudian. Tahu Yesus itu siapa, tetapi tidak tahu betul bahwa Yesus sungguh Mesias sampai ia menyaksikan ada Roh Kudus dalam rupa merpati turun atasnya dan hinggap pada diri Yesus. Yohanes bisa jadi terkejut bahwa ternyata Mesias itu saudara sepupunya. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada para muridnya dengan sebutan yang tidak lazim pada zaman itu, yaitu lihatlah anak domba Allah. Yohanes tidak menyebut Mesias yang mempunyai konotasi politik, yaitu sebagai pribadi yang memimpin bangsa Israel membebaskan diri dari penjajahan Romawi, tetapi sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Hal ini mengingatkan kita akan peristiwa ketika saat akan keluar dari Mesir, membebaskan diri dari penjajahan bangsa Mesir, bangsa Israel menyembelih anak domba jantan dan memercikan darahnya ke ambang pintu, sehingga rumah yang diperciki darah anak domba tersebut selamat, dijauhkan dari malapetaka. Maka Yesus itulah anak domba Allah yang darahnya tercurah di atas kayu salib untuk pembebasan manusia, bukan dari kuasa Firaun tetapi dari kuasa dosa, bukan secara politis tetapi secara spiritual. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib itulah yang direcikan di ambang pintu hati kita supaya kita selamat, bebas dari malapetaka atau maut karena dosa. Dalam tradisi Yahudi, para imam biasa menyembelih anak domba jantan. Tidak sembarang anak domba, tapi dipilih anak domba jantan yang tak bercacat, yang tidak ada cacatnya, tubuhnya tidak bercacat. Maka itulah yang layak dipersembahkan. Maka setiap tahun para imam Yahudi mempersembahkan puluhan ribu anak domba untuk pengampunan dosa, korban sebagai penghapus dosa.
Maka kitab Ibrani mengatakan para imam perjanjian lama melakukan korban anak domba terus-menerus untuk menghapus dosa, tetapi Yesus sang imam agung mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah satu kali untuk manusia, untuk selama-lamanya. Maka Yesus dikisahkan di dalam Injil Yohanes lewat, kalau baca selanjutnya, Yesus itu lewat, selalu lewat. Diperkirakan pada siang hari jam 4 persis, kurang lebih saat para imam sedang menyembelih anak domba untuk kurban penghapus dosa. Dan kita tahu juga Yesus mencurahkan darahnya, menghembuskan nafasnya pada jam 3 di atas kayu salib untuk menebus manusia. Maka itu kaitan antara kenapa Yesus disebut anak domba Allah. Karena untuk menghapus dosa manusia sebagai korban. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat sebelum komuni, imam memecah-mecahkan roti yang adalah tubuh Kristus dengan mengucapkan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu kita menyatakan, kasihanilah kami 2 kali, lalu berilah kami damai. Dan setelah itu imam mengangkat tubuh dan darah Kristus dengan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi persis kata-kata itu. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata yang mengingatkan betapa kita terberkati. Karena berjumpa secara sakramen dan secara real dengan Yesus yang sama, yang lewat pada waktu Yohanes memperkenalkan kepada para murid. Maka kita disebut berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Lalu kita dengan penuh iman menjawab seperti yang diucapkan kepada Yesus oleh perwira Romawi di Kapernaum yang meminta kesembuhan hambanya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maka saudara-saudari, setiap kali upacara sebelum komuni itu, ketika lihatlah anak domba Allah, kita mengatakan, ya Tuhan, ucapkanlah dengan penuh iman dan sungguh mintalah supaya aku sembuh. Sembuh baik secara rohani maupun secara badani. Untuk itulah perayaan Ekaristi menjadi sumber dan puncak iman kita. Karena memang sekali lagi secara sakramen dan secara real kita bertemu dengan Yesus sang anak domba Allah. Dan dengan iman kita memohon rahmat kesembuhan, dan itulah sumber iman kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita yang telah berjumpa dengan sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia seperti Yohanes, kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Lihatlah anak domba Allah. Mungkin tidak dengan menunjukkan lihatlah anak domba Allah, tetapi semoga kita sendiri menjadi petunjuk yang mengarahkan orang lain kepada Tuhan, kepada anak domba, dengan menjadikan hidup kita sendiri tanda dan kehadiran Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Hingga bagi orang lain hidup kita sungguh menjadi petunjuk kepada Tuhan. Mari kita perkenalkan Yesus di dalam hidup kita dengan perkataan dan perbuatan kita. Mari kita menjadi tanda hidup kita, tanda yang mengarahkan, yang menyebutkan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita yang mengalaminya sebagai orang yang terberkati, yang berbahagia.